right there. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Fadilah, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang smiling voice. Apa itu? Check it out. Seberapa sering sih kalian ngerasa grogi pada saat berbicara di depan umum? Atau bingung gitu, gimana sih cara menciptakan suasana yang tepat pada saat kita berbicara? Entah itu ketika kita presentasi, atau kita menjadi MC, ataupun ketika kita ingin mengungkapkan pendapat kita di depan umum. Nah, buat teman-teman yang sering ngerasa seperti itu, ini adalah video yang sangat pas. Karena di sini kita akan belajar nggak jauh-jauh banget, nggak bakal kita sampai belajar tentang teori retorika itu seperti apa, kita belajar sejarah dan bagaimana cara memanipulasi lawan bicara. Kita nggak akan belajar hal-hal yang ribet seperti itu, karena pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita bisa menyampaikan suasana yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan tersebut. Salah satunya dengan smiling voice. Di video ini aku bakal kupas tuntas juga bagaimana sih suara kita itu bisa mempengaruhi acara, dan juga bahkan cara-cara sederhana seperti tersenyum saat berbicara itu juga bisa mempengaruhi loh. Jadi jangan lupa tonton sampai habis dan mari kita mulai. And now, sex by Poppy. Jadi ini teman-teman ya, bahkan penelitian itu sudah mengungkapkan bahwa manusia itu cenderung meniru ekspresi wajah dari satu sama lainnya. Nah, salah satu studi dari ilmu psikologi menemukan bahwa peniruan ekspresi wajah itu dapat terjadi pada tingkat alam bawah sadar yang dikemukakan oleh mereka bertiga nih. Dan ini dikemukakan pada tahun 2016. Jadi secara singkatnya, kalau misalnya kita pengen audiens itu terlihat tertarik kepada kita, maka kita harus tersenyum dulu dan tidak tertarik kepada mereka. Ini yang disebut sebagai mengekspresikan kehangatan dan juga keterbukaan. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita ingin menjadi public speaker yang baik, maka kita harus bisa menguasai 3 modal dasar ini yang dikemukakan oleh salah satu psikolog terkenal dari University of California. Dan ketiga aspek ini meliputi aspek visual, aspek vokal, serta aspek verbal. Dan ketiga aspek ini tuh nggak bisa dipisah-pisahkan dari satu sama lain karena mereka saling keterikatan. Misalnya, aspek visual sendiri itu memegang 55% dari keberhasilan public speaking. Sementara aspek vokal itu 38%. Sementara aspek verbal itu 7%. Nah, meskipun aspek verbal itu sangat rendah, bukan berarti pemilihan kata itu tidak bisa menentukan bagaimana hasil dari public speaking kita. Dan aspek vokal itu walaupun cuma 38% doang, bukan berarti dari verbal dan juga dari vokal kita tuh nggak menentuin seberapa confidentnya kita berbicara di depan umum. Malahan, untuk kita bisa mencapai 100% atau maximum capacity dari kemampuan kita sebagai seorang public speaker, maka kita harus bisa menguasai semuanya. Nggak cuman kita muluk-muluk hanya berfokus kepada aspek visual kita. Memang first impression adalah hal yang sangat baik dan penting untuk kita jaga, terutama sebagai seorang public speaker. Namun ketika kita sudah cantik secara cangkang, kalau isinya nggak bagus, gimana? Nah, jadi teman-teman sudah dapatlah nih pelajarannya bagaimana sih cara kita untuk bisa mengerti bahwa bahasa kita itu sangat dipengaruhi oleh cara kita berbicara. Nah, kayaknya mungkin langsung aja kita praktekin bagaimana sih cara kita untuk bisa menyampaikan smiling voice kita dengan baik dan benar. Ada 2 contoh. Yang pertama itu seperti ini. Selamat malam. Dan yang kedua itu seperti ini. Selamat malam. Nah, ketika kita menyampaikan kedua bahasa ataupun kedua pengucapan selamat malam tersebut, ada sedikit perbedaan yang membedakan.
Yang pertama, bahasanya terkesan lebih tegas dan juga lugas, menandakan bahwa sang pembicara itu memiliki kepemimpinan di atas. Wow. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa melatih suara kita agar lebih fasih lagi dalam mengucapkan beberapa kata? Jadi ini ada beberapa tips yang sederhana namun terbukti efektif. Yang pertama, latihan pernapasan. Sebelum kita mulai berbicara, coba kita tarik napas dalam-dalam dan juga hembuskan perlahan. Nah, hal ini terbukti dapat membantu kita untuk bisa mengontrol nada dan juga tempo suara lebih baik lagi. Yang kedua, rekam dan juga dengarkan. Ketika kita berbicara, kita lebih baik untuk merekam dan juga memperhatikan bagaimana sih hasilnya agar kita bisa membaca nada, intonasi, kejelasan artikulasi, dan juga hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi. Yang ketiga, latihan senam wajah. Nah, hal ini kenapa menjadi sangat penting agar ketika kita ingin menyampaikan ekspresi-ekspresi yang ada di dalam kepala kita, ekspresi tersebut dapat terlihat lebih jelas dan juga suara kita akan terdengar lebih fleksibel dan tidak terlihat kaku sama sekali. Dan yang keempat atau yang terakhir teman-teman, itu ada latihan dan juga eksplorasi suara teman-teman. Jadi kan tipe suara itu ada banyak ya teman-teman, dan tidak hanya ada smiling voice. Dan teman-teman bisa coba untuk bereksperimen dengan suara teman-teman atau siapkan teks kecil dan teman-teman baca nih teksnya. Kemudian teman-teman coba peragain dengan macam-macam tipe suara. Tapi kali ini kita akan mencoba bersama dengan menggunakan tipe suara smiling voice. Berikan tepuk tangan. Ya udah sih, makasih. Nah, jadi itu dia teman-teman. Bagaimana? Udah bisa nggak buat mempraktikin smiling voice dalam presentasi ataupun acara-acara nanti? Oke, buat teman-teman yang belum bisa tetap coba dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga informasinya bermanfaat.